Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Maulana, NIM 1909343 dari jurusan Pendidikan Fisika 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Perlu diingat bahwasanya tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, terutama Soekarno, menggagas sebuah Pancasila itu sebagai landasan dasar. Saya akan jelaskan berkaitan dengan pengertian filsafat. Apa itu pengertian? Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filopepia, filosofia, philo yang artinya yaitu cinta, dan sofia artinya kebijaksanaan. Dapat disimpulkan filsafat itu ialah cinta dalam kebijaksanaan. Jadi Pancasila menurut filsafat yaitu sebuah kecintaan dari masyarakat Indonesia tersebut, yang mana dalam dasarnya masyarakat Indonesia sudah membentuk yang namanya sebuah kecintaan atau sebuah dasar bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila yaitu penggunaan nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwasanya Pancasila sendiri sudah lahir dari keanekaragaman masyarakat yang ada di Indonesia, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut yaitu hasil dari masyarakat bangsa Indonesia pun sendiri. Menurut beberapa pendapat seperti Sudirman Kartosuwirjo mengatakan bahwa Pancasila sebagai filsafat isi jiwa bangsa Indonesia. Adapun karakteristiknya filsafat Pancasila itu terkandung dalam Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu meliputi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu meliputi sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, yaitu meliputi sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yaitu meliputi sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu meliputi sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu ada prinsip-prinsip filsafat Pancasila, yaitu yang pertama ada kausa materialis, yaitu berkaitan dengan hubungan aspek sumber dari Pancasila tersebut, yaitu menurut kausa materialis. Yang kedua yaitu kausa formalis, yaitu maksudnya sebagai hubungan dengan bentuk Pancasila tersebut. Yang ketiga yaitu kausa efisiensi, maksudnya sebab hubungan dengan Pancasila tersebut. Dan yang keempat yaitu kausa finalis, maksudnya sebab hubungan dengan tujuan diusulkannya Pancasila tersebut. Tuh. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Ciri-ciri kefilsafatan Pancasila yaitu yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, yaitu bersifat artinya berhubungan dengan satu sama lain. Jadi ada runtaiannya secara runtun. Yang kedua yaitu sistem filsafat sebagai
menyeluruh, artinya mencakup semua masyarakat bangsa Indonesia tersebut. Yang ketiga yaitu sistem filsafat sebagai bersifat mendasar. Artinya Pancasila tersebut sudah terbentuk dari pemikiran-pemikiran masyarakat bangsa Indonesia tersebut. Yang keempat yaitu sistem filsafat sebagai atau bersifat spekulatif. Ya, artinya buah pemikirannya tersebut perenungan sebagai anggapan bahwa titik awal menjadi pola mendasarkan penalaran logis serta pangkal otak pemikiran bangsa Indonesia tersebut. Itu. Yang keempat yaitu nilai-nilai Pancasila berwujud bersifat filsafat. Yaitu yang pertama Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi kita sudah tahu ya bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu ialah bahwa Pancasila tersebut sudah mendarah daging, jadi sudah ada dari masyarakat atau sudah tertanam dari masyarakat bangsa Indonesia tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Sudah dijelaskan tadi bahwa sebagai dasar negara tersebut sudah dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah H-nya kemerdekaan Indonesia gitu. Jadi pada saat itu PPKI yang diketuai oleh Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia itu ialah Pancasila. Jadi dasar negara Pancasila tersebut itu merupakan sebuah filsafat bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, filsafat Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan undang-undang. Jadi sudah jelas ya bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu ialah dari filsafat atau dasar dari pemikiran. Yang keempat, Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, jiwa Pancasila yang abstrak. Maksudnya jadi Pancasila tersebut tidak bersifat objektif tetapi subjektif gitu. Jadi berakar itu. Yang keenam, berdasarkan penjelasan otentik menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Sudah jelas ya. Jadi bahwa Pancasila tersebut sudah dijelaskan secara otentik dari Undang-Undang Dasar, Pancasila maupun pasal-pasal yang lainnya. Yang ketujuh berkaitan dengan kesatuan tafsir sila-sila. Jadi maksudnya tuh sudah ada dasar pemikirannya bahwa sila pertama, kedua, ketiga dan ketiga, keempat dan kelima itu sudah dijelaskan dari Pancasila tersebut. Yang kedelapan, nilai-nilainya itu berkembang. Jadi nilai-nilai dari Pancasila itu bisa dikatakan berkembang karena ya sudah mencakup semua aspek kehidupan bangsa Indonesia tersebut. Jadi arah pandangan hidup bangsa Indonesia tersebut ialah dari Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.